Hai, saya Bu Nurmala, guru SMA 74 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita sehat semua. Jangan lupa jaga protokol kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Mungkin kita dengan disiplin menjaga protokol kesehatan, maka wabah COVID-19 cepat menghilang dan kita bisa melakukan aktivitas kembali, yaitu dengan belajar tatap muka. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari, atau pada pertemuan hari ini kita akan pelajari tentang persamaan reaksi redoks. Nah, tujuan pembelajaran hari ini menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi dan cara setengah reaksi. Karakter yang dikembangkan, pertama, menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dalam memahami reaksi redoks dan elektrokimia. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, bekerja sama, dan proaktif dalam melakukan percobaan. Yang ketiga, menunjukkan semangat gemar membaca dengan mencari sumber informasi lain untuk memperoleh informasi tambahan tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Baiklah anak-anakku, di kelas 1 kita udah mempelajari tentang reaksi redoks. Apa itu redoks? Redoks itu adalah singkatan reduksi oksidasi. Kalau di kelas 1 kita menyetarakan reaksi redoks dengan persamaan sederhana, yaitu kita bisa menebak angka koefisien kiri kanan harus sama. Tapi di kelas 3 kita akan mempelajari tentang reaksi redoks dengan persamaan reaksi yang susah. Maka kita harus menyelesaikan dengan reaksi redoks. Nah, ini langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam menyetarakan reaksi redoks dengan metode Bilog. Tinggal dibaca ya. Ini juga langkah-langkahnya. Nah, Ibu langsung melanjutkan ke contoh soal. Nah, yang pertama kita lihat ya, reaksi redoks yang setara dari reaksi. Yang pertama kita lihat reaksinya sini. MnO4- ditambah H2C24 ditambah H+ menjadi Mn2+ ditambah CO2 ditambah H2O. Yang pertama, tulislah kerangkanya dulu. Kerangka reaksi redoks. Jadi ini kita tulis dulu. Sudah? Yang kedua, setarakan koefisien unsur yang mengalami perubahan Bilog. Nah, yang mengalami perubahan Bilog itu kita berikan warna merah, ya, dengan memberikan koefisien yang warna hijau. Nah, kita hitung dulu ini ya. MnO4- ditambah H2C24 menjadi Mn2+ ditambah CO2. Bagaimana cara menghitung? Ini kelas 1 kita sudah pernah mempelajari ini. Yang pertama cara menghitung, Ibu ulang lagi ya. Di sini Mn 1 Mn ditambah 4O sama dengan min 1. Karena ini ada muatannya ya, sama dengan min 1. Nah, kamu harus ingat ketentuan dulu. Ibu ulang lagi. Bilangan oksidasi yaitu coba dicatat dulu ya yang di buku catatannya. Yang pertama kita lihat bilangan oksidasi O itu min 2,
H plus 1 golongan 1A plus 1 golongan 2A plus 2 golongan 3A plus 3. Ya. Nah, yang lain kita bisa tinggal menghitung gitu. Kita tinggal menghitung. Nah, di sini bagaimana cara menghitung? Tulis dulu. 1 Mn ditambah 4O sama 1. Nah, kita hitung. Mn-nya ditambah min 8 sama dengan min 1. Jadi, Mn-nya sama plus 7. Begitu juga dengan ini. Ya, ini. Ini 2C ditambah 2H ditambah 4O sama dengan 0. Ini nggak ada muatan ya, sama dengan 0. Jadi ini bisa kita hitung H plus 1. Nah, plus 1 kali 2, 2. Tambah 2C sama dengan min 8 sama dengan 0. Ya, jadi sini 2 tambah 2C kurang 8 sama dengan 0. Jadi C sama dengan plus 3. Kalau untuk yang ini sama dengan muatannya ini plus 2. Kalau ini sama seperti tadi, berarti C tambah 2U sama 0. Jadi C kurang 4 sama 0. C sama dengan plus 4. Nah, langkah berikutnya ini menentukan jumlah penurunan dan kenaikan bilog masing-masing senyawa yang berubah bilangan oscilasinya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini Mn plus 7, M sini plus 2. C sini plus 3. C sini yaitu plus 4. Nah, Ibu ulang lagi tadi. Ini kita lihat ini. C ini kan plus 3. Ini menjadi plus 4. Jelas dia berubah ya. Ini C sini 2. Di sini masih 1. Maka kita rubah menjadi 2. Kita rubah menjadi 2. Ya, berarti yang mengalami perubahan bilangan oscilasi reaksinya ini udah setara ya untuk reaksi sementara. Nah sekarang kita lanjut. Nah, kita lihat sini. Yang keempat, menyamakan hasil kali penurunan dan kenaikan bilog dengan memberikan hasil kali penyesuaian tersebut menjadi koefisiennya. Nah, ini kita lihat. Ini tadi dari plus 7, Mn plus 7 menjadi plus 2. Dia naik atau turun? Ya, jelas turun dong. Dari plus 7 menjadi plus 2, ya turun. Sebanyak berapa? 5. Kalau sini dari plus 3 menjadi plus 4. Tapi di sini tulis naik 2. Ya kan? Padahal kalau kita lihat angkanya ini 1. Kena dari mana? Nah, kita hitung. Ini ada berapa buah? C-nya ada 2. Berarti 2 kali 3 sama dengan plus 6. Ini ada berapa buah? C 2. 2 kali 4 sama dengan plus 8. Jadi plus 6 plus 8 naiknya 2. Sebanyak 2 kali. Nah, kita tulis lagi reaksinya. Nah, yang kita kali tadi kita tulis sebagai koefisien ya. Ini kita kali 2 menjadi 2MnO4 min ditambah 5H2C24 menjadi 2Mn2 plus ditambah 10 CO2 ya, menjadi 10 CO2. Dari mana 10 CO2? Yaitu kita kali 5 tadi. 5 ini ada 2 buah ya, menjadi 10 CO2. Nah, langkah berikutnya untuk menambahkan ion H+, karena reaksinya ini kan dalam suasana asam. Kalau dalam suasana asam, maka kita menambahkan ion H+-nya di ruas kiri. Kenapa kita menambahkan di ruas kiri? Karena di ruas kiri ini udah ada ion H+-nya, ya. Nah, ini kita tulis ini bersama reaksi tadi, cuma kita tambah ini. Nah, untuk menghitung koefisien H+, berapa X ini? Kita kan nggak tahu berapa X yang harus kita tambah. Maka kita hitung dengan menggunakan koefisien dikali muatan. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini perhatikan benar ya. Karena kalau kamu udah memahami ini, untuk yang selanjutnya udah mudah. Nah, kita lihat nih, koefisien ini ada berapa? 2 ya, 2. Muatannya min 1, 2 kali min 1. Nah, terus kita lihat di sini. Untuk H2C24 ada berapa? Ada 5. 5 muatannya 0. Ya, 0. Ya, tambah X. Ini X, muatannya 1. Ya, sama dengan ini 2 kali plus 2 ditambah 10, ini muatannya 0. Ya. Sehingga ini setelah kita jabarkan ini menjadi min 2 ditambah X sama dengan 4. Maka X sama dengan plus 6. Masukkan ke lampu sama reaksi tadi. X ini masukkan sama dengan 6. Nah, di sini kita lihat. Nah, reaksinya kan belum setara. Kenapa? Karena di sini kita
udah menambahkan H. Sedangkan 11 ini kan nggak ada H-nya ini. Nah, kita hitung H 11 ini udah berapa? 5 kali 2, 10. 10 tambah 6, 10 tambah 6, 16 ya. 16. Ya, 16 berarti di sini berapa buah molekul air yang harus ditambahkan supaya sama dengan hanya 16. Nah, jelas harus kita tambah 8 molekul H2O ini, 8 molekul H2O. Nah, setelah kita tambah 8 molekul H2O, kita cek dulu. Nah, yang kita cek apa? O-nya sekarang kita lihat. O kiri ya, O kiri ini 4 kali 5, 20 ya. Tambah 4 kali 2, 8, berarti 28. O sebelah kanan, ini kita lihat ini ya, O sebelah kanan. Ini 10 kali 2, 20 tambah 8, 28. Berarti jumlah atom kiri kanan sudah sama. Baik atom O maupun atom H. Sedangkan atom yang lain tadi udah kita setarakan. Jadi kalau O dan H sudah setara, maka persamaan reaksi redoks tersebut sudah setara. Sudah bisa dipahami? Ya. Kalau sudah, terus kita lanjut ini ya. Satu lagi soalnya. Nah, kita lihat ini masih dalam suasana asam juga. Ya, misalkan reaksi redoks berikut. Ini persamaan reaksinya. Tulis kerangka sama substitusi. Nah, yang ibu tekankan kamu harus bisa ini menentukan bilangan oksidasi. Ya. Yang ibu tekankan, kamu harus menentukan berapa bilangan oksidasi masing-masing. Nah, kita perhatikan di sini. Sama seperti tadi, I-1, berarti ini -1. Ini dari mana plus 6? Sama seperti tadi, 2 tambah 4O sama dengan -2. O kita tahu tadi -2 ya, berarti sini S kurang 8 sama 2, maka S plus 6. Kalau ini, H kita udah tahu, plus 1. Ya, berarti 2 kali 1, 2. Tambah S sama dengan 0, maka S min 2. Kalau ini unsur bebas, ingat ya, unsur bebas dia bilangan oksidasinya sama dengan 0. Nah, kita lihat mana yang berubah bilangan oksidasi, udah sama nggak atomnya. Nah, kita lihat ini ada yang belum sama ya. Nah, kita lihat di sini I di sini kan ada 2, ini 1, maka jadikan 2 nih, 2. Nah, sama seperti yang tadi itu, menentukan jumlah penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi masing-masing berdasarkan perubahan biloknya. Nah, ini kita lihat, ini kan -1 nih, -1, ini 0. Nah, tapi kenapa ini, kalau ini dari 6 ya ke -2. 6 ke -2 berarti dia turun 8. Kalau ini kan -1 ke 0, tapi ditulis naik 3. Ini sama seperti tadi kan I-nya ada 2 buah, kali 2, jadi -2. -2 ke 0, maka dia naik sebanyak 2 kali. Nah, untuk menyamakan perubahan bilok, kita kalikan. Ya, kita kalikan. Nah, yang turun 8, kita kalikan 1, yang naik, kita kalikan 4. Sehingga persamaan reaksi redoks, setelah kita kali, menjadi bagaimana? Nah, ini menjadi 8I, karena kita kali 8. Ini menjadi tetap, karena kita kalikan, ini menjadi SO42-, ya, karena ini kita kalikan 1, ya, ini menjadi menjadi 8 tambah 4I2 ya. Sehingga persamaan reaksinya seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat dalam suasana asam sama seperti tadi kita menambahkan ion H plusnya ya, kita tambahkan ion H plus. Nah, ada 4 buah atom O, sedangkan di sebelah kiri ada 4 buah atom oksigen. Nah, ini ada oksigen, sedangkan di sini nggak ada. Nah, maka kita tambahkan ion H plus itu yang ada oksigen, atau yang ada ion H plus seperti tadi. Nah, kalau nggak ada ion H plus berarti yang ada oksigennya, kita lihat. Nah, kita tambah berapa H plusnya? XH plus ya, maka kita hitung sama seperti tadi. Yang menentukan H plusnya ini yang penting sekali, kamu harus bisa. Ibu ulang lagi ya. Ini 8 dikali berapa? Ya, 8 dikali ini ditambah ini 1 ya, koefisien 1 kali -2 ditambah ini X
plus 1 ditambah, ini nggak ada muatan 1 kali 0 ini, sehingga persamaan reaksinya menjadi ini ya. Nah, maka X10. Di sini kita lihat 8I2 ditambah SO4 2- ditambah 4A plus. Nah, kita lihat di sini H-nya. Nah, H pada kiri ada 10. Sebelah kanan ada berapa? Nggak ada, 0. Maka berapa buah molekul H2O yang kita tambah? Maka sebanyak 5 buah. Ya, 5 buah. Boleh nggak kita tambah 10? Nggak boleh. Jadi 20 dia udah lebih kan? Sedangkan karena yang kita tambahkan H2O. H2O itu ada 2 buah. Berapa koefisiennya? Maka menjadi 5 H2O. O-nya kita hitung sekarang. O pada reaksi ini ada berapa ini? 4 ya. 4. Pada hasil reaksi ini persamaan reaksinya. Nah, kita lihat reaksinya berarti ini udah setara ya. Hanya 11. Nah, sudah, kita lanjut ya. Jadi ini mengenai persamaan reaksi redoks dalam suasana asam. Sekarang kita lihat mengenai ya. Misalkan reaksi redoks berikut, ini masih dalam suasana asam ya. Ya, ini tinggal dibaca. Caranya sama seperti tadi, ya karena dua-dua Ibu jelaskan, 2 contoh soal. Sekarang kita lanjutkan dalam suasana basa. Ya. Nah, ini kita lihat. Serahkan reaksi redoks berikut dalam suasana basa. Nah, bisa kita lihat sini sama seperti tadi, contoh reaksinya ini. Tuliskan kerangkanya dulu, baru yang terjadi perubahan bilang oksidasi ya. Nah, ini kita lihat Cl-nya 0. I-nya plus 5. Dari mana plus 5? Sama seperti tadi. I kurang 6 sama dengan 1. Makanya I plus 5. Nah, ini. Nah, reaksinya kan ada yang belum setara nih. Kita lihat reaksinya. Ada yang belum setara. Mana yang belum setara? Ini Cl. Ini ada 2 buah. Ini yang terjadi perubahan bilang oksidasi. Sebelum kita lanjutkan langkah berikutnya, kita mengalihkan. Serahkan dulu yang atom terjadi perubahan biloknya. Nah, seperti ini, samakan dulu ya. Kalau I kan udah sama nih, 1-1 ya. Kemudian sama seperti tadi, mengalihkan dengan menambahkan angka koefisien pada masing-masing senyawa. Nah, kita lihat tadi dari 0 ke -1, tapi ini turunnya 2, bukan 2 dong, harus dikali 2 ini. Seperti Ibu bilang tadi ya, dikali 2. Kenapa? Karena ini juga 2 buah atomnya, tapi nilainya 0, 2 buah atom 0. Ini Cl- ada 2 menjadi -2. Jadi dari 0 ke -2 turunnya 2. Kemudian kita lihat di sini dari plus 5 ke plus 7. Naiknya 2 ya. Ini turunnya 2. Nah, supaya sama kita kalikan. Yang turun 2 kita kalikan 1, yang naik ini kita kalikan juga 1. Sehingga persamaan reaksinya jadinya seperti ini ya. Ya. Kenapa ini dikali 1? Karena sama-sama ya kan, yang satu turun 1, yang satu naik, yang satu turun 2, yang satu lagi yaitu naiknya 2. Ya. Naiknya 2, maka ini dikali 1 ya, nggak perlu ada, nggak dikali juga nggak apa-apa, tapi sesuai ketentuan biar kita lebih paham ya, berarti kali 1 sehingga persamaan reaksi tetap seperti biasa. Nah, menambahkan ionohamin karena dia ini adalah dalam suasana basa ya, menambahkan ionohamin karena dia ini dalam suasana basa. Di ruas kiri dan atom oksigen ada 3, sedangkan di ruas kanan ada 4. Nah, ini sama seperti tadi, mana yang ada H, mana yang ada O, di situ yang ditambahkan OH-. Kalau tadi di mana yang ada H atau ada O, di situ kita tambahkan iono plus. Nah, kenapa begitu Ibu? Karena nanti kita akan menambahkan molekul H2O. Kalau kita tambahkan di situ ada H, di situ ada O, kita tambahkan H2O ya tambah banyak ya. Nah, di sini kita lihat di sebelah kiri ada O-nya 3, sebelah kanan ada O-nya sebanyak berapa? 4 ya, ada 4. Di mana kita menambahkan OH-? Ya jelas pada yang kekurangan, kebalikan yang tadi ya. Jelas dia yang kekurangan atom oksigen ya. Kita lihat ini yang kekurangan atom oksigen di sini. Maka kita lihat di sini persamaan reaksinya menjadi
Ini. Nah, kita hitung muatannya ya. Ini 1 dikali 0 tambah ini 1, ini 1, ini tambah ini 1. Nah, ini min 1 ditambah ya, sehingga X-nya sama dengan plus 2. Maka persamaan reaksinya seperti ini ya. Nah, kita lihat ya, sudah setara belum reaksinya lah kanan. Menyetarakan atomar dengan menambahkan molekul air di ruas kanan. Nah, ini kita lihat ini ya. Ini kan ada Cl2 nih, ini Cl-nya udah stabil ya. O-nya sekarang kita lihat. Kalau yang terjadi perubahan belok udah jelas. O di sini ada 2 tambah 3, ini ada 5 ya, ada 5. Hanya ada 2. Nah, di sini nggak ada kan? Berapa buah molekul H2O yang kita tambah? Karena ini H2O, maka yang kita tambah banyak 1 molekul 2O. Nah, sekarang kita cek O-nya. O-nya udah sama apa belum? Nah, di sini kita lihat O-nya ada 5. Ini ada 3 ya, bukan ada 5. Ya, 5 maksudnya 3 ditambah 2 sama dengan 5 ya. Sedangkan di sini 4 tambah 1. Ya, sudah setara ya. Berarti reaksi redoknya udah setara. Kalau yang lain kita nggak perlu hitung lagi. Tadi kan kita udah setarakan. Ya. Kalau misalnya juga kita mau hitung nggak apa-apa, hitung aja, takut ada persamaan reaksi kita yang salah. Ya kan? Nah, kita lihat Cl-nya 2, Cl-nya 2, I-nya 1, I-nya 1, muatannya itu kita lihat di sebelah kiri min 3, sebelah kanan juga min 3. Kalau kita mau cek kembali. Di mana? Ya ini min 1 tambah min 2, min 3. Ini min 2 tambah min 1 sama min 3. Nah, kita lanjut lagi ya, satu lagi contoh soalnya. Nah, usahakan reaksi redoks berikut. Ini juga dalam suasana basah. Ini pesan. Tulis kerangkanya sama seperti tadi. Nah, ya ini yang Ibu tekankan selalu ini. Kalau kamu udah lancar menentukan bilangan oksidasi ini, maka udah lebih mudah mempelajari tentang reaksi redoks. Nah, di sini kita lihat Zn ini 0 ya. Ini plus 5 sama seperti tadi. 5 kurang 6 sama dengan 1, maka N-nya plus 5. Zn ini min 2, berarti Zn kurang 4 sama dengan min 2. Ya, berarti Zn plus 2. Ini N. N berarti sini N tambah 3 sama 0, maka N min 3. Nah, kita lihat. Ada nggak reaksinya? Ini berarti nggak perlu dikali lagi ya. Zn 1, ini 1. Ini N1, ini N1 ya. Udah nggak perlu dikali-kalikan lagi, disamakan. Kenapa? Yang terjadi perubahan bilangan oksidasi ini sudah setara semua. Nah, tadi baru kita mengalihkan ya. Kita lihat berapa buah bilangan oksidasi yang naik dan berapa buah yang turun. Nah, menentukan jumlah penurunan dan kenaikan di log total atau koefisien dikali muatan masing-masing dengan sejauh kita lihat ya. Zn ini kan 0 tadi ya, menjadi plus 2. Berarti dia naik. Ini berarti dia turunnya berapa ini? Ya, ada berapa nih? Dari plus 5 ke plus 8. Turunnya sebanyak 8. Dari plus 5 ke min 3. Jadi turunnya sebanyak 8 kali turun. Nah, kalau sudah itu kita kalikan lagi. Nah, seperti tadi. Ini naik 2, turun. Yang ini kita kali 4, ini kali 1. Boleh nggak kita kali? Boleh. Tapi cari angka dulu yang sederhana. Sehingga muatan kiri kanan lalu sama. Ya. Sehingga setelah kita kali ini menjadi 4, ini menjadi 4. Nah, ini kan kita kali 1 tadi ya. Ini 1. Nah, ini kita kali 4 nih. Sudah dimasukin. Nah, menambahkan ion OH- dalam suasana basah di ruas kiri karena di ruas kiri atom oksigen ada 3, sedangkan di ruas kanan ada 8. Berarti kita di sini menambahkan ion OH- pada yang kekurangan O. Ya, pada yang kekurangan O. Makanya kita lihat sini Zn ditambah X OH- ya. Sehingga ini. Nah, kita hitung muatannya berapa OH-nya ini. Ini selalu Ibu tekankan tadi sama ya. 4 kali muatannya ini 0 tambah 1 ya. 1 kali min 1 tambah X ya. 1 sama dengan 4 kali min 2. Min 2 di mana ini? Tambah 1 ini kali 0. Setelah kita jabarkan, X-nya dapat ke 7. Maka kita tulis Zn ini sama 7 OH- menjadi, nah,
Sama seperti tadi, menyeterakan H dengan menambahkan molekul air. Nah, kita cek kembali. Di sini hanya ada berapa ini? Nah, hanya ada 7 ya. Kalau di sini hanya ada berapa? Ada 3. Berapa kekurangan hanya? 4. Nah, kalau 4 berarti 2 buah molekul air kita tambahkan sini. Ya. 2 buah molekul air yang harus kita tambahkan. Nah, sekarang kita cek O-nya. Ya, O-nya di sini ada 3 tambah 7, 10 ya. Kalau di sini kita lihat 4 kali 2, 8 tambah 2, ini kali 10. Berarti O juga ada setara. Muatannya kita lihat. Muatannya ini min 1, min 7, min 8 ya. Muatannya min 1, min 7, min 8. Ini 2 kali min 4 kali min 2. Dan min 8. Muatannya udah setara. Berarti selesai setelah reaksi redoks. Anak-anakku, begitulah cara menyelesaikan reaksi redoks. Kalau masih kurang paham, ini ada latihan untuk kamu kerjakan di rumah. Nah, minggu depan kita lanjutkan ini ya, menyeterakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ya. Terima kasih. Jika ada soal yang tidak dimengerti, silakan search di internet atau bisa WA Ibu ke nomor yang ini ya. Ya, buka yang lain atau yang ada berlangganan dengan ruang guru nanya ya. Atau ada video-video tentang reaksi redoks itu dibaca. Kadang-kadang mungkin kita dengan Ibu yang jelasin kurang mengerti, dengan membuka link-link yang lain kita lebih bisa mengerti ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kerjakan soal. Kalau Ibu senang kerjakan, kasih soal di buku paket ya. Kenapa? Karena nanti kamu kalau nggak mengerti bisa baca di situ ya kan. Nah, ada konsep-konsep tambahan lagi di situ. Mungkin kalau di sini nggak dibahas semua, sebagian bisa baca di buku paket ya. Soal buku paket halaman 45, latihan 21, soal nomor A, B, C, D-nya nggak usah ya, dan E, ada 4. Jadi di situ 2 dalam suasana asam, 2 dalam suasana basa. Ya. Nah, anakku, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan di sini dulu. Ya. Ibu akhiri, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya. Jangan lupa yang nggak bisa WA Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hai, saya Bu Nurmala, guru SMA 74 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita sehat semua. Jangan lupa jaga protokol kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Mungkin kita dengan disiplin menjaga protokol kesehatan, maka wabah COVID-19 cepat menghilang dan kita bisa melakukan aktivitas kembali, yaitu dengan belajar tatap muka. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari, atau pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang persamaan reaksi redoks. Nah, tujuan pembelajaran hari ini
menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi dan cara setengah reaksi. Karakter yang dikembangkan, pertama, menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dalam memahami reaksi redoks dan elektrokimia. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, bekerja sama, dan proaktif dalam melakukan percobaan. Yang ketiga, menunjukkan semangat gemar membaca dengan mencari sumber informasi lain untuk memperoleh informasi tambahan tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Baiklah anak-anakku, di kelas 1 kita udah mempelajari tentang reaksi redoks. Apa itu redoks? Redoks itu adalah singkatan reduksi oksidasi. Kalau di kelas 1 kita menyetarakan reaksi redoks dengan persamaan sederhana, yaitu kita bisa menebak angka koefisien kiri kanan harus sama. Tapi di kelas 3 kita akan mempelajari tentang reaksi redoks dengan persamaan reaksi yang susah. Maka kita harus menyelesaikan dengan reaksi redoks. Nah, ini langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam menyetarakan reaksi redoks dengan metode Bilog. Tinggal dibaca ya. Ini juga langkah-langkahnya. Nah, Ibu langsung melanjutkan ke contoh soal. Nah, yang pertama kita lihat ya, reaksi redoks yang setara dari reaksi. Yang pertama kita lihat reaksinya sini. MnO4- ditambah H2CO4 ditambah H+ menjadi Mn2+ ditambah CO2 ditambah H2O. Yang pertama, tulislah kerangkanya dulu. Kerangka reaksi redoks. Jadi ini kita tulis dulu. Sudah? Yang kedua, setarakan koefisien unsur yang mengalami perubahan Bilog. Nah, yang mengalami perubahan Bilog itu kita berikan warna merah, ya, dengan memberikan koefisien yang warna hijau. Nah, kita hitung dulu ini ya. MnO4- ditambah H2C2O4 menjadi Mn2+ ditambah CO2. Bagaimana cara menghitung? Ini kelas 1 kita sudah pernah mempelajari ini. Yang pertama cara menghitung, Ibu ulang lagi ya. Di sini Mn, 1 Mn ditambah 4O sama dengan min 1. Karena ini ada muatannya ya, sama dengan min 1. Nah, kamu harus ingat ketentuan dulu. Ibu ulang lagi. Bilangan oksidasi yaitu coba dicatat dulu ya yang di buku catatannya. Yang pertama kita lihat bilangan oksidasi O itu min 2, H+1, golongan 1A plus 1, golongan 2A plus 2, golongan 3A plus 3. Ya. Nah, yang lain kita bisa tinggal menghitung gitu. Kita tinggal menghitung. Nah, di sini bagaimana cara menghitung? Tulis dulu. 1 Mn ditambah 4O sama 1. Nah, kita hitung. Mn-nya ditambah min 8 sama dengan min 1. Jadi, Mn-nya sama plus 7. Begitu juga dengan ini, ya. Ini 2C ditambah 2H ditambah 4O sama dengan 0. Ini nggak ada muatan ya, sama dengan 0. Jadi ini bisa kita hitung H plus 1, ya, plus 1 kali 2, 2, tambah 2C sama dengan min 8, sama dengan 0. Ya, jadi sini 2 tambah 2C kurang 8 sama dengan 0. Jadi C sama dengan plus 3. Kalau untuk yang ini sama dengan muatannya nih, plus 2. Kalau ini sama seperti tadi, berarti C tambah 2O sama 0. Jadi C kurang 4 sama dengan 0. C sama dengan plus 4. Nah, langkah berikutnya ini menentukan jumlah penurunan dan kenaikan Bilog masing-masing senyawa yang berubah bilangan oksidasinya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini Mn plus 7, M sini plus 2. C sini plus 3. C sini yaitu plus 4. Nah, Ibu ulang lagi tadi.
ini kita lihat ini. C ini kan plus 3, ini menjadi plus 4. Jelas dia berubah ya. Ini C sini 2, di sini masih 1, maka kita rubah menjadi 2. Kita rubah menjadi 2. Ya, berarti yang mengalami perubahan meliorisasi, reaksinya ini udah setara ya, untuk reaksi sementara. Nah sekarang kita lanjut. Nah, kita lihat sini. Yang keempat, menyamakan hasil kali, penurunan, dan kenaikan bilog dengan memberikan hasil kali penyesuaian tersebut menjadi koefisiennya. Nah, ini kita lihat. Ini tadi dari plus 7, Mn plus 7 menjadi plus 2. Dia naik atau turun? Ya, jelas turun dong. Dari plus 7 menjadi plus 2, ya turun. Sebanyak berapa? 5. Kalau sini dari plus 3 menjadi plus 4. Tapi di sini tulis naik 2. Ya kan? Padahal kalau kita lihat angkanya ini 1. Kena dari mana? Nah, kita hitung ini ada berapa buah C-nya? Ada 2. Berarti 2 kali 3 sama dengan plus 6. Ini ada berapa buah C? 2. 2 kali 4 sama dengan plus 8. Jadi plus 6 plus 8 naiknya 2. Ya, sebanyak 2 kali. Nah, kita tulis lagi reaksinya. Nah, yang kita kali tadi kita tulis sebagai koefisien ya. Ini kita kali 2 menjadi 2MnO4 min ditambah 5H2C24 menjadi 2Mn2 plus ditambah 10 CO2 ya, menjadi 10 CO2. Dari mana 10 CO2? Yaitu kita kali 5 tadi, 5 ini ada 2 buah ya, menjadi 10 CO2. Nah, langkah berikutnya untuk menambahkan ion H+, karena reaksinya ini kan dalam suasana asam. Kalau dalam suasana asam, maka kita menambahkan ion H+-nya di ruas kiri. Kenapa kita menambahkan di ruas kiri? Karena di ruas kiri ini sudah ada ion H+-nya, ya. Nah, ini kita tulis ini bersama reaksi tadi, cuma kita tambah ini. Nah, untuk menghitung koefisien H+, berapa X ini? Kita kan nggak tahu berapa X yang harus kita tambah. Maka kita hitung dengan menggunakan koefisien dikali muatan. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini perhatikan benar ya. Karena kalau kamu udah memahami ini, untuk yang selanjutnya udah mudah. Nah, kita lihat nih, koefisien ini ada berapa? 2 ya, 2. Muatannya min 1, 2 kali min 1. Nah, terus kita lihat di sini. Untuk H2C24 ada berapa? Ada 5. 5 muatannya 0. Ya, 0. Ya, tambah X. Ini X, muatannya 1. Ya, sama dengan ini 2 kali plus 2 ditambah 10, ini muatannya 0. Ya. Sehingga ini setelah kita jabarkan ini menjadi min 2 ditambah X sama dengan 4. Maka X sama dengan plus 6. Masukkan ke dalam persamaan reaksi tadi. X ini masukkan sama dengan 6. Nah, di sini kita lihat. Nah, reaksinya kan belum setara. Kenapa? Karena di sini kita udah menambahkan H. Sedangkan 11 ini kan nggak ada H-nya ini. Nah, kita hitung H11 ini ada berapa? 5 kali 2, 10. 10 tambah 6, 10 tambah 6, 16 ya. 16. Ya, 16 berarti di sini berapa buah molekul air yang harus ditambahkan supaya sama dengan hanya 16. Nah, jelas harus kita tambah 8 molekul H2O ini, 8 molekul H2O. Nah, setelah kita tambah 8 molekul H2O, kita cek dulu. Nah, yang kita cek apa? O-nya sekarang kita lihat. O kiri ya, O kiri ini 4 kali 5, 20 ya. Tambah 4 kali 2, 8, berarti 28. O sebelah kanan, ini kita lihat ini ya, O sebelah kanan. Ini 10 kali 2, 20 tambah 8, 28. Berarti jumlah atom kiri kanan sudah sama. Baik atom O maupun atom H. Sedangkan atom yang lain tadi udah kita setarakan. Jadi kalau O dan H sudah setara, maka persamaan reaksi redoks tersebut sudah setara. Sudah bisa dipahami? Ya. Kalau sudah, terus kita lanjut ini ya. Satu lagi soalnya. Nah, kita lihat ini masih dalam suasana asam juga. Ya, setelahkan reaksi redoks berikut. Ini bersama reaksinya. Tulis kerangka sama seperti. Nah, yang Ibu tekankan kamu harus bisa ini menentukan bilangan oksidasi. Ya.
Yang Ibu tekankan, kamu harus menentukan berapa bilangan oksidasi masing-masing. Nah, kita perhatikan di sini. Sama seperti tadi, I-1 berarti ini min-1. Ini dari mana plus 6? Sama seperti tadi, 2 tambah 4O sama dengan min 2. O kita tahu tadi min 2 ya, berarti sini S kurang 8 sama 2, maka S plus 6. Kalau ini H kita udah tahu plus 1, ya berarti 2 kali 1, 2. Tambah S sama dengan 0, maka S min 2. Kalau ini unsur bebas, ingat ya. Unsur bebas, dia bilangan oksidasinya sama dengan 0. Nah, kita lihat mana yang berubah finalisasi, udah sama nggak atomnya. Nah, kita lihat ini ada yang belum sama ya. Nah, kita lihat di sini. I di sini kan ada 2, ini 1, maka jadikan 2 ini. 2. Nah, sama seperti yang tadi itu, menentukan jumlah penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi masing-masing berdasarkan perubahan biloknya. Nah, ini kita lihat, ini kan min 1 nih, min 1, ini 0. Nah, tapi kenapa ini, kalau ini dari 6 ya ke min 2. 6 ke min 2 berarti dia turun 8. Kalau ini kan min 1 ke 0, tapi ditulis naik 3. Ini sama seperti tadi kan I-nya ada 2 buah, kali 2, jadi min 2. Min 2 ke 0, maka dia naik sebanyak 2 kali. Nah, untuk menyamakan perubahan bilok, kita kalikan. Ya, kita kalikan. Nah, yang turun 8 kita kalikan 1, yang naik kita kalikan 4. Sehingga persamaan reaksi redoks setelah kita kali menjadi bagaimana? Nah, ini menjadi 8I karena kita kali 8. Ini menjadi tetap karena kita kalikan, ini menjadi SO42 min ya, karena ini kita kalikan 1 ya, ini menjadi menjadi 8 tambah 4I2 ya. Sehingga persamaan reaksinya seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat dalam suasana asam sama seperti tadi kita menambahkan ion H plusnya ya. Kita tambahkan ion H plus. Nah, ada 4 buah atom O, sedangkan di sebelah kiri ada 4 buah atom oksigen. Nah, ini ada oksigen, sedangkan di sini nggak ada. Nah, maka kita tambahkan ion H plus itu yang ada oksigen. Atau yang ada ion H plus seperti tadi. Nah, kalau nggak ada ion H plus berarti yang ada oksigennya, kita lihat. Nah, kita tambah berapa H plusnya? XH plus ya. Maka kita hitung sama seperti tadi. Yang menentukan H plusnya ini yang penting sekali, kamu harus bisa. Ibu ulang lagi ya. Ini 8 dikali berapa? Ya, 8 dikali I-min ditambah ini 1 ya, koefisien 1 kali min 2 ditambah ini X plus 1 ditambah ini nggak ada muatan 1 kali 0 ini, sehingga persamaan reaksinya menjadi ini ya. Nah, maka X10 di sini kita lihat 8I2 ditambah SO42 min ditambah 4A plus. Nah, kita lihat di sini H-nya. Nah, H pada kiri ada 10. Sebelah kanan ada berapa? Nggak ada, 0. Maka berapa buah molekul H2O yang harus kita tambah? Maka sebanyak 5 buah. Ya, 5 buah. Boleh nggak kita tambah 10? Nggak boleh, jadi 20 dia udah lebih kan. Sedangkan karena yang kita tambahkan H2O. H2O itu ada 2 buah, berapa koefisiennya? Maka menjadi 5 H2O. O-nya kita hitung sekarang. O pada reaksi ini ada berapa ini? 4 ya. 4. Pada hasil reaksi ini persamaan reaksinya. Nah, kita lihat reaksinya berarti ini udah setara ya. Hanya 11. Nah, sudah, kita lanjut ya. Jadi ini mengenai persamaan reaksi redoks dalam suasana asam. Sekarang kita lihat mengenai ya. Misalkan reaksi redoks berikut ini masih dalam suasana asam ya. Ya, ini tinggal dibaca. Caranya sama seperti tadi ya, karena dua-dua Ibu jelaskan 2 contoh soal. Sekarang kita lanjutkan dalam suasana basa. Ya.
Nah, ini kita lihat. Serahkan reaksi redoks berikut dalam suasana basah. Nah, bisa kita lihat sini sama seperti tadi, contoh reaksinya ini. Tuliskan kerangkanya dulu, baru yang terjadi perubahan bilangan oscilasi ya. Nah, ini kita lihat Cl-nya 0, I-nya plus 5. Dari mana plus 5? Sama seperti tadi. I kurang 6 sama dengan 1. Makanya I plus 5. Nah, ini. Nah, reaksinya kan ada yang belum setara nih. Kita lihat reaksinya. Ada yang belum setara. Mana yang belum setara? Ini Cl, ini ada 2 buah. Ini yang terjadi perubahan bilangan oscilasi. Sebelum kita lanjutkan langkah berikutnya, kita mengalihkan, serahkan dulu yang atom terjadi perubahan biloknya. Nah, seperti ini, samakan dulu ya. Kalau I kan udah sama nih, 1-1 ya. Kemudian sama seperti tadi, mengalihkan dengan menambahkan angka koefisien pada masing-masing senyawa. Nah, kita lihat tadi dari 0 ke min 1. Tapi ini turunnya 2. Bukan 2 dong. Harus dikali 2 ini. Seperti Ibu bilang tadi. Ya, dikali 2. Kenapa? Karena ini juga 2 buah atomnya. Tapi nilainya 0. 2 buah atom 0. Ini Cl min ada 2. Menjadi min 2. Jadi dari 0 ke min 2 turunnya 2. Kemudian kita lihat di sini dari plus 5 ke plus 7. Naiknya 2 ya. Ini turunnya 2. Nah, supaya sama kita kalikan. Yang turun 2 kita kalikan 1, yang naik ini kita kalikan juga 1. Sehingga persama reaksinya jadinya seperti ini ya. Ya. Kenapa ini dikali 1? Karena sama-sama ya kan. Yang satu turun 1, yang satu naik. Yang satu turun 2, yang satu lagi yaitu naiknya 2. Naiknya 2, maka ini dikali 1 ya, nggak perlu ada, nggak dikali juga nggak apa-apa, tapi sesuai ketentuan biar kita lebih paham ya, berarti kali 1 sehingga persama reaksi tetap seperti biasa. Nah, menambahkan ionohamin karena dia ini adalah dalam suasana basah ya, menambahkan ionohamin karena dia ini dalam suasana basah. Di ruas kiri dan atom oksigen ada 3, sedangkan di ruas kanan ada 4. Nah, ini sama seperti tadi. Mana yang ada H, mana yang ada O, di situ yang ditambahkan OH-. Kalau tadi, di mana yang ada H atau ada O, di situ kita tambahkan ion plus. Nah, kenapa begitu, Ibu? Karena nanti kita akan menambahkan molekul H2O. Kalau kita tambahkan di situ ada H, di situ ada O, kita tambahkan H2O, ya tambah banyak. Ya. Nah, di sini kita lihat, di sebelah kiri ada O-nya 3, sebelah kanan ada O-nya sebanyak berapa? 4 ya, ada 4. Di mana kita menambahkan O-amin? Ya jelas pada yang kekurangan kebalikan yang tadi ya. Nah, jelas dia yang kekurangan atom oksigen ya. Kita lihat ini yang kekurangan atom oksigen di sini. Maka kita lihat di sini persama reaksinya menjadi ini. Nah, kita hitung muatannya ya. Ini 1 dikali 0 tambah ini 1, ini 1, ini tambah ini 1. Nah, ini min 1 ditambah ya, sehingga X-nya sama dengan plus 2. Maka persama reaksinya seperti ini ya. Nah, kita lihat ya, sudah setara belum reaksinya lah, karena menyetarakan atom H dengan menambahkan molekul air di ruas kanan. Nah, ini kita lihat ini ya. Ini kan ada Cl2 nih, ini Cl-nya udah tadi stabil ya. O-nya sekarang kita lihat. Kalau yang terjadi perubahan bilok udah jelas. O di sini ada 2 tambah 3, ini ada 5 ya, ada 5. Hanya ada 2. Nah, di sini nggak ada kan? Berapa buah molekul H2O yang kita tambah? Karena ini H2O, maka yang kita tambah sebanyak 1 molekul 2O. Nah, sekarang kita cek O-nya. O-nya udah sama apa belum? Nah, di sini kita lihat O-nya ada 5. Ini ada 3 ya, bukan ada 5. Ya, 5 maksudnya 3 ditambah 2 sama dengan 5 ya. Sedangkan di sini 4 tambah 1. Ya, sudah setara ya. Berarti reaksi redoksnya udah setara. Kalau yang lain kita nggak perlu hitung lagi. Tadi kan kita udah setarakan ya. Kalau misalnya juga kita menghitung nggak apa-apa, hitung aja, takut ada persama reaksi kita yang salah. Ya kan? Nah, kita lihat Cl-nya 2, Cl-nya 2. I-nya 1, I-nya 1, muatannya itu kita lihat di sebelah kiri min 3, sebelah kanan juga min 3. Kalau kita mau cek kembali. Di mana? Ya ini
min 1 tambah min 2, min 3. Ini min 2 tambah min 1 sama min 3. Nah, kita lanjut lagi ya, satu lagi contoh soalnya. Nah, usahakan reaksi redoks berikut. Ini juga dalam suasana bahasa. Ini pesan. Tulis kerangkanya sama seperti tadi. Nah, ya ini yang Ibu tekankan selalu ini. Kalau kamu udah lancar menentukan bilangan oksidasi ini, maka udah lebih mudah mempelajari tentang reaksi redoks. Nah, di sini kita lihat Zn ini 0 ya. Ini plus 5 sama seperti tadi. 5 kurang 6 sama dengan 1, maka N-nya plus 5. Zn ini min 2, berarti Zn kurang 4 sama dengan min 2. Ya, berarti Zn plus 2. Ini N. N berarti sini N tambah 3 sama 0, maka N min 3. Nah, kita lihat. Ada nggak reaksinya? Ini berarti nggak perlu dikali lagi ya. Zn1, ini 1. Ini N1, ini N1 ya. Udah nggak perlu dikali-kali lagi, disamakan. Kenapa? Yang terjadi perubahan bilangan oksidasi ini sudah setara semua. Nah, tadi baru kita mengalihkan ya. Kita lihat berapa buah bilangan oksidasi yang naik dan berapa buah yang turun. Nah, menentukan jumlah penurunan dan kenaikan bilok total atau koefisien dikali muatan masing-masing dari siang. Kita lihat ya. Zn ini kan 0 tadi ya, menjadi plus 2. Berarti dia naik. Ini berarti dia turunnya berapa ini? Ya, ada berapa ini? Dari plus 5 ke plus 8. Turunnya sebanyak 8. Dari plus 5 ke min 3. Jadi turunnya sebanyak 8 kali turun. Nah, kalau sudah itu kita kalikan lagi. Nah, seperti tadi. Ini naik 2, turun. Yang ini kita kali 4, ini kali 1. Boleh nggak kita kali? Boleh. Tapi cari angka dulu yang sederhana. Sehingga muatan kiri kanan harus sama. Ya. Sehingga setelah kita kali ini menjadi 4, ini menjadi 4. Nah, ini kan kita kali 1 tadi ya. Ini 1. Nah, ini kita kali 4 nih. Sudah dimasukin. Nah, menambahkan ion OH- dalam suasana basa di ruas kiri karena di ruas kiri atom oksigen ada 3, sedangkan di ruas kanan ada 8. Berarti kita di sini menambahkan ion OH- pada yang kekurangan O. Ya, pada yang kekurangan O. Makanya kita lihat sini Zn ditambah X OH- ya. Sehingga ini. Nah, kita hitung muatannya berapa OH-nya ini. Ini selalu Ibu tekankan tadi sama ya. 4 kali muatannya ini 0 tambah 1 ya. 1 kali min 1 tambah X ya. 1 sama dengan 4 kali min 2. Min 2 di mana ini? Tambah 1 ini kali 0. Setelah kita jabarkan, X-nya dapat plus 7. Maka kita tulis Zn ini tambah 7 OH- menjadi, nah, sama seperti tadi, menyetarakan H dengan menambahkan molekul air. Nah, kita cek kembali. Di sini hanya ada berapa ini? Nah, hanya ada 7. Ya. Kalau di sini hanya ada berapa? Ada 3. Berapa kekurangan hanya? 4. Nah, kalau 4 berarti 2 buah molekul air kita tambahkan sini. Ya. 2 buah molekul air yang harus kita tambahkan. Nah, sekarang kita cek O-nya. Ya, O-nya di sini ada 3 tambah 7, 10. Ya. Kalau sini kita lihat 4 kali 2, 8. 8 tambah 2. Ini kali ini 10. Berarti O juga ada setara. Muatannya kita lihat. Muatannya ini min 1, min 7, min 8 ya. Muatannya min 1, min 7, min 8. Ini 2 kali min 4 kali min 2. Min 8. Muatannya udah setara. Berarti selesailah reaksi redoks. Anak-anakku, begitulah cara menyelesaikan reaksi redoks. Kalau masih kurang paham, ini ada latihan untuk kamu kerjakan di rumah. Nah, minggu depan kita lanjutkan ini ya, menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ya. Terima kasih. Jika ada soal yang tidak dimengerti, silakan search di internet atau bisa WA Ibu ke nomor yang ini ya. Ya,
buka yang lain atau yang ada berlangganan dengan ruang guru nanya ya. Nah, atau ada video-video tentang reaksi redox itu dibaca. Kadang-kadang mungkin kita dengan ibu yang jelasin kurang mengerti, dengan membuka link-link yang lain kita lebih bisa mengerti ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kerjakan soal. Kalau ibu senang kerjakan, kasih soal di buku paket ya. Kenapa? Karena nanti kamu kalau nggak mengerti bisa baca di situ ya kan. Nah, ada konsep-konsep tambahan lagi di situ. Mungkin kalau di sini nggak dibahas semua, sebagian bisa baca di buku paket ya. Soal buku paket halaman 45, latihan 21, soal nomor A, B, C, D-nya nggak usah ya, dan E. Ada 4. Jadi di situ 2 dalam suasana asam, 2 dalam suasana basah. Ya. Nah, anakku, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan di sini dulu. Ya. Ibu akhiri, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya. Jangan lupa yang nggak bisa WA Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.